Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menamai saluran dan juga petak dan menentukan letak titik bangunan sadap, bangunan bagi, dan juga saluran drainasenya. Sebelumnya mohon maaf ya jika nanti ada suara saya yang tidak jelas, kurang jelas atau tidak bagus karena saya sedang tidak fit, kurang fit. Nah, di sini saya ambil contoh dari kontur 2. Kontur 2 itu sungainya ada di sini. Di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Dan lahan yang kosong yang akan dibuat sawah nanti, dibangun saluran irigasinya itu ada di sebelah kiri sungai. Ini kan sungainya arah ke bawah. Nah, jadi di kirinya. Ini untuk penggambaran, kalian seperti yang video kemarin yang sudah saya share. Di sini saya akan sedikit revisi. Kalau di video kemarin itu kan, di sini kalau sudah ada bendung, di sini masih ada garis elevasinya. Ada 5 itu dibagi 5. Di sini juga ada 5. Nah, itu yang tidak dibuat saluran itu dihapus saja. Jadi kalau ini kontur 2, itu kan sawahnya di kiri sungai. Nah, yang dibuat elevasinya itu yang kiri sungainya saja sampai sana sampai pojok. Yang di sini dihapus. Nah, kemudian kalian ini buat tiga tempat. Ini untuk penamaan, ini untuk luasan petaknya, dan di sini untuk kapasitas saluran nanti. Ini diisi kalau kalian sudah memasuki perhitungan Excel saluran kapasitas. Di sini saya buatnya di sini aja ya. Ini anggap saja gambar manual yang seperti ini. Nah, garis merah ini adalah saluran primernya, yang garis hijau adalah saluran sekunder, dan yang biru ini adalah saluran drainase. Kalau ini sudah dibuat, ini petak juga sudah dibuat. Sebentar, ini saya buat. Nah, kemudian menentukan bangunan sadap dan bangunan baginya. Fungsi dari bangunan bagi itu kan bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari primer ke sekunder. Nah, kalau bangunan sadap itu bangunan yang berfungsi membagikan air dan menyapang dari primer satu ke primer lainnya, atau primer ke sekunder, atau sekunder ke tersier. Nah, itu bangunan sadap. Berarti di sini saya buatnya dua simbol, bangunan bagi dan bangunan sadap. Ini kalian gambar manual ya nanti ya. Ini contoh simbol bangunan bagi. Ini saya buat bangunan bagi. Ini bangunan bagi. Yang ini bangunan sadap. Ini bangunan bagi dan bangunan sadap.
bangunan bagi dan bangunan sadap. Jadi sesuai pengertian bangunan bagi tadi, di sini jadi diletakkan pada saluran primer ke sekunder dari saluran utamanya ini di sini, kemudian dan juga di sini. Ini adalah saluran baginya. Nah, untuk saluran sadap itu boleh dari primer ke primer, dari primer ke sekunder, atau sekunder ke tersier, tergantung yang penting itu menyambang. Jadi diletakkan di sini. Ini bangunan apa tadi? Bangunan sadap. Di sini, di sini. Ini kalian gambar manual pada kontur yang pertama tadi. Nah, oh ya, saya lupa untuk menjelaskan drainase ini. Ini nanti dibuat titik-titik ya. Ini skalanya hancur ini. Ini dibuat strip-strip. Fungsi dari drainase ini untuk membuang air yang didistribusikan dari saluran ini, saluran primer dan sekunder ke sawah. Nah, nantinya air itu bisa dibuang lagi ke sungai. Jadi bisa diambil dari sini lewat pinggir-pinggir sawah ini, kemudian dibuang lagi ke sungai. Itu untuk saluran drainasenya. Nah, ini kalau sudah menambahkan simbol bangunan sadap dan bangunan bagi, kemudian menamai petak sawah ini. Kan ada 10 petak ya. Untuk penamaan itu kalian lihat dulu arah sungainya. Arah sungainya itu kan ke bawah, ini ada di kiri sungai. Jadi penamaan itu dari yang terdekat ke terjauh. Itu dari sisi sungainya. Di sini kanan, di sini kiri. Kanan, di sini kiri. Jadi di sini saya buat, karena ini kan pertama ya. Pertama dari primer masuk ke sekunder. Jadi ini namanya primer 1 sebelah kiri. Ya, primer 1 sebelah kiri. Saya copy aja. Ini primer 1 kiri. Nah, kemudian ini petak yang bawahnya itu ini kan di bawah 1, jadinya dibuat sekunder 2 kiri. S2 KIS sekunder 2 kiri. Kemudian yang bawah petak yang ketiga ini masih sekunder. Di bawahnya 2 jadinya ini sekunder 3. Masih di sebelah kiri. Ini sekunder 4. Nah, ini kan sudah satu jalur gitu ya. Satu jalur dari 1, 2, 3, 4 itu ada primer dan sekundernya. Kemudian pindah ke saluran sekunder yang kedua. Ini kan setelah 4 berarti di sini 5. Karena di sini ada 2 yang berjejeran, jadinya ini 5 kanan dan 5 kiri. Di sini kan sama ya, sama yang kayak ini tadi, berarti primer 5 kanan dan primer 5 kiri. Kiri. Nah, untuk bawahnya ini di bawah 5, berarti masuknya petak 6. Tapi bukan primer lagi, tapi sekunder. Sekunder 6 kanan dan kiri. S6, S6. Yang bawahnya di bawah 6, berarti 7. Sekunder 7, kanan dan kiri. Nah, kalau ini sudah, jangan lupa ini ditambahkan berapa luasan hektarenya. Kalian hitungnya bisa dihitung penggaris ini luas. Sisi kali sisi itu ketemu luasnya berapa. Misal di sini saya ambil, ini misalnya saja ya. Sudah ketemu, dihitung pakai Excel atau
kalkulator. Di sini 31,1 hektar. Nah, yang bawahnya itu juga sama. Misalnya sama, karena ya sama. Ini juga sama. Yang ini misalnya 33,2. Misalnya ini juga sama. Yang ini diubah 3 hektar, 30 hektar. Nah, untuk yang ini yang kosong, nanti kalau kapasitas salurannya sudah terisi, sudah dihitung. Nah, ini sudah selesai. Jadi kurang lebih untuk asistensi besok, asistensinya pertama, besok hari Selasa seperti ini. Saya mengharapkan hasil yang kurang lebihnya seperti ini. Ada simbolnya. Oh ya lupa, ini dikasih penamaan saluran. Ini ada 3 saluran primer. Primer itu misalnya apa ya? Pari. Enggak, Dita. Saluran Dita. Kecil banget. Ini misal saluran Dita. Yang merah ini saluran Dita. Yang ini, yang sekunder 1, warna hijau, saluran Leni. Kemudian yang ini, sekunder yang kedua, Rafia. Ini juga jangan lupa penamaan saluran ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.